Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pekan-pekan PTS. Yang pertama, selamat menempuh PTS, penilaian tengah semester, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Ya, pada kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan adab-adab ketika ujian. Yang pertama, berusahalah disertai tawakal. Berusaha disertai tawakal. Inilah langkah awal yang selayaknya dilakukan oleh setiap orang yang mengharapkan keberhasilan. Usaha merupakan modal pertama meraih kesuksesan, karena sukses tidaklah serta-merta turun dari langit. Perubahan hanya akan terjadi ketika kita mau berusaha untuk berubah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidaklah mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Karena itu dalam Islam tidak ada kamus tawakal tanpa usaha, karena setiap tawakal harus diawali usaha. Ya, tawakal tanpa usaha diistilahkan dengan pura-pura tawakal. Ya, namun juga ingat, jangan terlalu bersandar pada usaha dan kemampuan kita, karena semuanya berada di bawah kehendak Sang Maha Kuasa. Sehebat apapun usaha kita, jangan sampai membuat kita terlalu percaya diri sehingga mengesankan tidak membutuhkan pertolongan Allah. Allah menjanjikan orang yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya surat At-Tolak ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, yang kedua adalah perbanyak istighfar. Sesungguhnya salah satu sumber utama kegagalan yang terjadi pada manusia adalah dosa dan maksiat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Salah satu dampak buruk dosa adalah bisa menghalangi kelancaran rizki, sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Sesungguhnya seseorang terhalang untuk mendapatkan rizki disebabkan dosa yang dia perbuat. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Karena itu, agar kita terhindar dari dampak buruk perbuatan maksiat yang kita lakukan, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah. Perbanyak istighfar dalam setiap waktu yang memungkinkan untuk berzikir. Kita berharap dengan banyak istighfar, semoga Allah memberi ampunan dan memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Dalam suatu hadis dinyatakan, siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan memberikan kelonggaran di setiap kesempitan, memberikan jalan keluar di setiap kebingungan, dan Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ketiga, banyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, meminta segala hal yang kita butuhkan, baik dalam urusan akhirat maupun urusan dunia. Karena semakin sering mengetuk pintu, maka semakin besar peluang untuk dibuka pintu tersebut. Semakin sering kita berdoa, semakin besar peluang untuk dikabulkan. Namun perlu diingat, jangan suka minta didoakan orang lain, karena berdoa sendiri itu lebih berpeluang untuk dikabulkan daripada harus melalui orang lain. Lebih-lebih di saat ini sedang membutuhkan pertolongan, akan ada perasaan berharap yang lebih besar jika dibandingkan dengan doa yang diwakilkan oleh orang lain. Sama itu, berdoa sendiri lebih menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah secara langsung, dan kita melepaskan diri dari ketergantungan pada orang lain. Baik, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, semoga pokoknya
uh, kamu sukses PTS-nya. Tapi yang paling penting selain PTS adalah juga tugas-tugas terdahulu pekan lalu juga penting. Ya, misalnya nih kamu PTS hari ini hasilnya bagus, tapi nilai-nilai tugas yang kemarin kosong. Nanti akhirnya nilainya juga kurang bagus juga. Yang baik adalah nilai PTS-nya bagus dan tugas-tugas yang lalu-lalu juga dikerjakan, jadi nilai akhirnya pun bisa sempurna. Nah, sekarang mumpung masih ada waktu ya, mumpung masih ada waktu untuk menyelesaikan, menyempurnakan tugas-tugas kemarin-kemarin yang belum diselesaikan, selesaikanlah ya. Dicek di Google Classroom-nya, di Classwork-nya, di tugas kelasnya, apakah sudah menyerahkan atau belum ya. Dicek sudah pernah dikerjakan atau belum. Kalau belum, lakukan, kerjakan, dicicil dari sekarang ya, mumpung belum terlambat. Dan nanti kalau kebanyakan itu jadinya berat ya. Oke, semangatlah. Setiap hari tugas-tugas yang diberikan gurunya, materi yang disampaikan oleh gurunya disimak baik-baik dan dikerjakan soal latihannya. Oke, baik, selamat menempuh UTS, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.